Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Scratch. Ya. Scratch, dimana Scratch ini adalah aplikasi yang online ya. Ini aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk membuat program sederhana. Jadi aplikasinya membuat aplikasi atau ini adalah menggunakan program sederhana, sehingga nanti kita bisa membuat beberapa aplikasi. Misalnya contoh membuat aplikasi seperti cerita bergambar, bergerak gitu ya, kemudian game sederhana dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan di Scratch. Bagaimana caranya? Yang pertama kita masuk dulu ke alamatnya gitu ya. Alamatnya adalah scratch.meet.edu. Ini karena online ya, jadi mudah banget. Kemudian kita klik saja alamatnya. Baik, tampilan pertama di Scratch.meet.edu seperti ini kalau kita sudah login. Jadi untuk yang belum punya akun boleh join dulu ya. Kalau di sini kalau tampilan awalnya sebenarnya seperti ini di website Scratch.meet.edu ini seperti ini ya. Kemudian tinggal join saja, tinggal join Scratch yang belum punya akun seperti itu. Kemudian masukkan namanya boleh bebas ya, misalnya Muri, kemudian 23 misalnya seperti itu. Kemudian bikin saja passwordnya apa, kemudian password juga, kemudian next saja dan seterusnya sampai akunnya terjadi gitu ya. Kalau sudah akunnya udah jadi, tinggal nanti kita tinggal sign in saja ya. Jadi kalau sudah join, kemudian akunnya udah jadi, tinggal sign in saja. Misalnya saya udah bikin, tinggal login saja. Kita sign in. Baik, tampilan berikutnya setelah kita join dan punya akun, kita login, tampilannya akan seperti ini. Dan di sini ada beberapa macam menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada create. Create ini berarti membuat ya. Nanti waktu kita membuat project pertama gitu ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi pertama, nanti pakai create. Kemudian explore ini melihat apa saja yang ada di mana? Di Scratch ini ya, di menu Scratch ini apa aja di situ bisa dieksplor aja nanti. Kemudian idenya, kemudian ini tentang Scratch-nya apa di situ nanti bisa dilihat saja. Kemudian kalau kita lihat di bawah ini adalah project-project yang bisa kita contoh gitu ya. Ini mungkin dari pengguna di seluruh dunia yang membuat beberapa aplikasi menggunakan Scratch. Nah, ini bisa kita coba dicek saja nih. Bisa diklik begitu ya. Oke, baik. Hari ini karena kita akan membuat sebuah project sederhana untuk pertemuan pertama ini. Misalnya kita akan membuat ya. Berarti kita akan klik create saja. Klik create. Oke, dia akan membuat project baru nanti ya kalau sudah kita klik tadi. Oke, tampilan awalnya seperti ini kalau kita sudah akan membuat project baru. Yang pertama ada menu gambar dunia ini ya. Gambar dunia ini sebenarnya adalah jika kalian ingin mengganti bahasanya ya. Jadi bisa menggunakan bahasa yang lain. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh ada juga di sini. Yang familiar dengan bahasa Indonesia mungkin ganti bahasa Indonesia boleh ya. Ini ganti juga nih kode-kodenya akan berganti bahasa Indonesia juga gitu ya. Kemudian ada berkas. Berkas ini nanti kita gunakan misalnya membuat berkas baru ya, atau project baru juga bisa. Ini baru. Kemudian simpan sekarang ini adalah untuk menyimpan ya, untuk menyimpan daripada project yang sudah jadi. Kemudian ada juga simpan sebagai salinan. Ini maksudnya adalah untuk menyimpan dengan nama lain. Jadi kalau kita sudah bikin juga mau ganti nama filenya gitu ya, itu simpan nama lain dan seterusnya. Kemudian di situ ada juga ini ya,
nama untuk nyimpannya bisa kalian ganti di sini ya. Misalnya contoh saya kasih nama project Muri 1 misalnya. Nah, ini misalnya di sini saya kasih nama project Muri 1 misalnya seperti itu. Nanti tersimpannya dengan nama ini gitu. Sama, kalian juga harus dikasih nama ya nih, nanti biar gampang Bapak Ibu guru kalian nanti, oh ini proyeknya siapa gitu. Oke, baik. Kemudian menu berikutnya adalah ada kode ini ya. Kode ini maksudnya kode-kode tertentu yang udah disiapin Scratch ya, untuk bisa kita gunakan nanti untuk menjalankan program ini gitu ya. Jadi programnya banyak banget kode yang sudah disiapin. Ada tampilan, ada suara, ada kejadian, kontrol, sensor, operator, dan seterusnya. Ada sampai di bawah gitu ya. Jadi kodenya banyak. Kemudian custom. Kalau custom ini adalah untuk merubah objek yang ada di yang sudah kita pilih gitu ya. Kalau di sini Bapak pilihnya split 1 gitu ya. Jadi ini bisa dirubah juga nih. Ini di custom ya. Misalnya kepalanya mau digeser-geser gitu ya. Ini objeknya bisa ya. Jadi di custom atau kepalanya di sini misalnya. Nah, itu di custom. Ini ada di custom. Oke. Custom sudah. Kemudian ada suara. Kalau suara ini adalah sebenarnya nanti dari suara split 1 ini adalah suaranya meong misalnya. Meo gitu ya. Nanti bersuara ini bisa. Dan itu juga suara ini sebenarnya bisa kita ganti, kemudian direkam juga bisa gitu ya. Nanti kita coba. Oke, kembali ke code tadi. Ini adalah tempat code yang sebelah kiri. Kemudian yang di tengah ini adalah untuk kode mana gitu ya. Kode mana yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita tinggal tarik begini ya. Kode apa? Misalnya gerak 10 langkah, ini gerak 10 langkah ke kanan. Ini tinggal ngambil kode yang sebelah kiri. Ini kita taruh lagi, kita buang. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini berarti ada objek. Di sini objeknya adalah ada split 1 gitu ya. Nah, di sini ada split 1 berarti objeknya ada 1. Bisa nggak ditambahin? Bisa, nanti kita akan coba. Kemudian ada juga menu simpan sekarang, ini ya sama ya. Jadi ini kalau sudah dikasih nama nanti tinggal simpan sekarang. Kemudian untuk yang di sebelahnya yang ada gambar seperti ini adalah seperti Explorer juga ya. Jadi untuk melihat file-file yang kita sudah simpan di sini. Kemudian yang berikutnya di sini akun kalian ya. Karya kalian dan seterusnya, keluar, logout ya gitu dari sini. Oke, baik, akan kita coba saja project pertama hari ini ya. Project hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi di mana di sini nanti bisa kita gerakan menggunakan keyboard di komputer kita gitu ya. Jadi di keyboard itu kan ada tanda panah kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Nah, nanti split 1 ini bisa kita gerakan ke sini, ke belakang, ke atas, ke bawah gitu ya. Nanti kita akan bisa gunakan pakai keyboard ya. Keyboard di komputer atau laptop. Dan sebenarnya bisa juga nanti kalian gunakan jika kalian menggunakan pakai Android ya di smartphone kalian, bisa juga ya, sama juga ada di Play Store, itu bisa kalian install saja itu Scratch-nya ini ya, ada juga Scratch Junior. Oke, baik, ada pertanyaan mungkin, Pak, misalnya split ini nanti saya ganti bukan objeknya ini gitu ya. Bisa tidak? Bisa. Misalnya Bapak akan hapus saja, ini cara ngapusnya ini ya. Ada silang, kita klik hapus. Kemudian untuk mendapatkan split yang lain atau mendapatkan objek yang lain, bisa kita klik aja, pilih split ini gitu ya. Kita pilih splitnya. Kemudian kita cek di sini ya. Oke, misalnya Bapak akan pilih 1 nih. Pilih 1 split yang mana ya, yang cocok banget.
Misalnya contoh Bapak ambil mana lagi? Oh ini misalnya Ladybug 1 ini ya, Bapak misalnya ambil 1, oke. Seperti ini. Oke, sudah dapat seperti ini. Nanti lady box-nya ini ya, splitnya ini bisa kita geser-geser, dan di sini menentukan ini nih, seperti ini contoh ya. Misalnya Bapak geser ke sini, nanti X-nya adalah 115. Maksudnya apa? X ini adalah posisi horizontalnya gitu ya. Horizontalnya pindah-pindah gitu. Tuh bisa min, kalau sebelah sini min, kemudian sana plus gitu ya. Kemudian atas bawahnya juga ada nih posisinya. Jadi bisa diposisikan, bisa manual seperti ini, kita klik. Itu adalah fungsi daripada XY ini adalah posisi gitu ya. Kemudian ukurannya ya. Ukurannya ini kan 100, ini bisa kita kecilkan, misalnya diganti 80 saja biar lebih kecil. Boleh juga ini 80. Kemudian arahnya 90. 90 ini berarti menghadapnya ke kanan gitu ya. Kalau min 90 berarti dia menghadapnya ke sebelah kiri, seperti itu. Tergantung nanti tergantung kalian mau seperti apa, mau menghadap mana gitu ya. Misalnya dihadapkan 90 aja deh, sesuai. Oke. Kemudian ini Bapak geser saja di bawah misalnya, nanti biar dia bisa gerak kemana-mana gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menambahkan split ya, yang kedua kita akan ganti atau rubah background yang putih ini, kita akan ganti dengan background, bisa ya, bisa. Oke, bagaimana caranya? Kita klik saja yang di bawah ini, pilih latar gitu ya, pilih latar, kemudian kita sesuaikan dengan gambar tadi, misalnya gambar box tadi ya, apa itu, box ya, gambar boxnya tadi, ladybug. Kita misalnya contoh saja sembarang saja ya, nanti boleh dipilih yang lain. Misalnya contoh Bapak ambil 1 yang mudah gitu ya. Mana ya yang cocok, kok Bapak bingung. Ya kita ambil ini saja. Nah ini ya, malam hari lagi ya, nggak apa-apa. Kita pilih yang ini, misalnya contoh, berarti untuk mengganti background itu adalah kliknya di sini ya, pilih latar, ada di menu yang paling bawah kanan bawah ini ya. Ini bisa dilakukan. Oke, baik. Sekarang sudah backgroundnya sudah ada, kemudian splitnya sudah ada ya. Sekarang bagaimana caranya kita menggerakkan split ini menggunakan keyboard di komputer kita? Berarti kita harus kasih perintah ya. Split ini kita harus kasih perintah dengan cara memasukkan kode ini ke dalam tempat kode ini ya. Nah, ini bagaimana caranya? Misalnya langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita pilih yang namanya kontrol ini ya. Kejadian ya, bukan kontrol, maaf. Ada kejadian di sini. Kejadiannya seperti apa kita cek. Kemudian di situ ada beberapa macam perintah kode ya. Jadi kalau di Scratch ini sangat mudah banget karena kode-kode yang sudah disiapkan di sini sebenarnya udah terkumpul gitu ya. Beda kalau kita menggunakan bahasa visual yang lain atau bahasa pemrograman mesin dan seterusnya, itu kodenya agak ribet gitu ya. Kalau ini kita tinggal mindahin aja. Tinggal kita yang langkah pertama ini biar menggerakkan ladybug ini ke mana? Menggunakan keyboard, kita klik saja ini. Yang pertama, langkah pertamanya kita klik ini. Bapak besarin dikit biar gampang dilihat. Kemudian yang berikutnya posisinya nih. Nah, ini kan posisinya udah dipindahin di sini ya.
Tetapi bagaimana posisi ini nanti supaya tetap gitu. Jangan sampai waktu kita jalankan nanti posisinya berubah gitu ya. Agar dia tetap berarti kita harus posisinya kita ambil di gerakan ini ya, di motion, di gerakan ini kita ambil saja pergi ke, nah ini ada pergi ke nya ini, X, Y. Atau kalau bahasa Inggrisnya, misalnya kita ganti bahasa Inggris, nah nanti go to X, Y gitu ya. Nah ini dia akan ada di sini nanti posisinya setiap kita klik gitu. Oke, kita bahasa Indonesia saja biar kalian lebih paham ya. Oke, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah ketika kita mengklik bendera hijau ini, maka dia akan pergi ke sini. Jadi setiap kita klik bendera hijau ini, dia posisinya akan di sini. Ya, itu maksudnya dari program ini ya. Kemudian berikutnya lagi kita akan buat perintah yang lain biar ini terkoneksi dengan keyboard kita. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus kontrol dari keyboard kita ini supaya bisa terkoneksi ke sini. Kita pilih saja di menu kontrol. Kemudian kita pilih jika ini ya, jika ini kita pilih, kalau bahasa Inggrisnya ini pakai bahasa Inggris, if ya, if then, jika perintah ini dilakukan, maksudnya seperti itu ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi misalnya kita masuk ke motion ini, kita masuk ke motion, kemudian kita pilih point direction. Nah, di situ ada point direction yang bawah ini ya, point direction. Kita taruh ini aja. Tetapi sebelumnya kita harus masukkan dulu nih apa yang tombol yang mana yang harus kita tekan gitu ya. Kita cari dulu. Nah, ini di sensing ini ya. Nah, ini ada di sini. Ini perhatikan cara naruhnya if key space ya. Nah, ini cara naruhnya, kita klik geser sampai dia berwarna putih seperti itu ya. Nah, sampai berwarna putih seperti itu baru kita lepas. Akan masuk ke sini ya, ke tempat perintah tersebut. Ini maksudnya apa? Jika kunci daripada space ditekan, maka point in direction. Point in direction itu berarti dia akan menghadap ke sini gitu ya. Nah, ini point directionnya akan menghadap ke sini gitu ya, 90 derajat gitu ya. Ingat 90 derajat ya, menghadap sana ya. Berarti akan menghadap ke 90 derajat. Tetapi ini adalah tombolnya space. Kita ganti saja dengan right arrow ya. Nah, ini right arrow. Berarti kalau right arrow berarti dia menghadapnya ke sana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pilih aja yang up arrow, dari up aja ya, dari atas. Berarti ini kita ganti 0. Berarti kalau menghadap ke atas 0, ini nanti menghadap ke atas itu 0 ya. Ini yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan setelah menghadap ke atas? Misalnya kita tekan tombol panah atas ini sekali gitu ya. Oh, dia bisa berjalan beberapa langkah. Berarti kita ambil move step ini ya. Nah, move step ini kita ambil misalnya 5 langkah kalau kita seperti itu. Nah, ini dihafal ini ya. 5 langkah. Kemudian sudah satu tombol yang bisa kita, jadi perintah tombolnya cuma segini saja ya, tombol untuk mengaktifkan di keyboard itu, untuk yang arrow, yang ke atas gitu ya, tombol ke atas. Kemudian kita pilih lagi yang kedua, tombol yang kedua kembali kita if dan else ini juga, kemudian kita masukkan juga ini key-nya sama ya. Kemudian kalau tadi arrow ke atas, sekarang down ke bawah. Nah, kalau ke bawah itu berarti point direction-nya berapa? Point direction-nya mana dia ya? Point in direction-nya kita kasih, karena dia ke bawah berarti kita bawahkan.
Oh, 180 derajat ya. Kemudian lanjut lagi. Kemudian kita juga sama, nanti bisa melangkah 5 langkah ya ke bawah. Ini sudah atas, bawah. Sekarang kanan kirinya belum ya. Kanan kirinya ambil lagi ya, sama perintahnya ya. Gampang banget. Perintahnya sama, kita ambil lagi. Kita ambil seperti ini, kita pilih lagi right, berarti ke kanan ya, ke kanan. Point directionnya juga kita ganti. Kalau ke kanan tadi 90 ya, kalau ke kanan 90. Berikutnya lagi adalah dia bergerak juga nih, kita gerakkan juga. Berapa? 5 langkah juga bisa. Oke. Selanjutnya sebelah kiri lagi yang belum. Sebelah kiri sama ya. Kita ambil lagi. Kita ganti yang kiri. Left arrow ini kiri ya. Tombol panah kiri maksudnya. Kemudian motionnya, point directionnya kita ambil. Kalau sebelah kiri berarti dia berapa? Minus ya, minus 90 ya. Kemudian move juga sebanyak 5 misalnya. Kenapa nggak 10 Pak? Biar nanti kalau 5 itu gerakannya lebih halus ya, nggak loncat-loncat gitu. Kalau 5 biasanya kalau kita gerakin loncat. Oke, sudah jadi. Sekarang setelah jadi tombol-tombolnya ini, tombolnya biar bisa gerakan, kemudian harus kita tambahkan sebuah perintah lagi biar ini terus menerus gitu ya, perintahnya ini bisa kita gunakan terus menerus. Berarti kita tekan kontrol lagi, kemudian kita ambil di sini forever. Jadi forever itu terus menerus nanti. Nah, caranya kita klik, geser, kemudian dekatin saja di bawah go to X ini ya. Kemudian nanti akan ada gambar abu-abu seperti itu ya, ada garis abu-abu seperti itu. Jangan salah dimasukkan sini, jangan salah begitu, tetapi dimasukkan yang di atas sini. Nah, seperti ini. Kita lepas, nanti dia akan forever seperti ini. Oke, sekarang kita uji coba ya. Di sini kan ketika klik bendera hijau hijaunya yang mana? Bendera hijaunya yang ini. Nah, ini kita bisa coba sudah ya. Ini perintah untuk menggunakan keyboard panah itu sudah jadi ya. Kita coba saja, go. Oke. Posisinya kalau tombolnya benar, itu kodenya benar, nanti warna kuning seperti ini, berarti dia jalan ini ya. Dia jalan. Kemudian Bapak akan geser menggunakan keyboard ya. Ini Bapak jalankan. Nah, ini sekarang sprite-nya udah bisa digerakkan. Oke. Tuh, asik kan? Bisa digerakkan sudah. Oke, kalau kita stop dia akan stop kembali, dia akan ke sini lagi gitu ya. Oke, ini perintah sederhana yang sudah jadi ya di project pertama kita ini. Nanti akan kita kembangkan lagi nanti di pertemuan keduanya, di video keduanya nanti kita kembangkan lagi. Misalnya nanti di sini ada musuhnya, kemudian ada makanannya, bisa dimakan dan seterusnya gitu ya. Bisa kita coba nanti ya. Oke, Bapak rasa ini ya untuk yang project pertama. Nanti untuk video berikutnya ini akan lebih asik lagi, akan menjadi sebuah game nanti. Dan jangan lupa di sini perintah dasarnya seperti ini ya. Ini ada perintah dasarnya, bisa dicoba saja nanti di komputer atau laptop atau di smartphone kalian, bisa dicoba nanti. Oke, kemudian kita kasih nama tadi, kemudian di save now. Baik, demikian untuk video pertama ini atau project pertama ini. Kemudian nanti kita yang berikutnya adalah kita lanjutkan saja project ini menjadi sebuah game nanti ya. Mungkin ini game ini jadinya nanti.
Kita akan coba lagi. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.